harusnya setara dengan supervisor kalau D4 gitu. So hari ini Bu Lena bawakan materi sedikit banyak skill-skill ya tentang supervisor gitu. Supervisor ini training kecil-kecilan lah ya untuk bekal teman-teman nanti ketika sudah di dunia kerja atau di dunia profesional. Nah, kemudian Bu Lena sebentar mau share screen dulu. Ini kenapa ya share screen Bu Lena tuh kayak gini, nggak asik deh. Ada apa sebenarnya? So I think better Bu Lena buka di tab berarti. Sebentar. Wah, nggak bisa. Kecewa Bu Lena. Kenapa nggak bisa? Oh no. Sebentar. Well ya, oke. Menyerah. Kita share. Oke. Bu Lena minta tolong ada yang open mic ya, karena Bu Lena nggak bisa back to the main screen. Apakah kalian bisa melihat ini? Apa namanya, PPT? Bisa? Bisa. Oke, Bisa, Ibu. Thank you. Ya, ini yang Bu Lena tadi bilang. Jadi Bu Lena prefer untuk diskusi dengan kalian tentang gimana sih jadi supervisor gitu. Ya, Bu Lena kasih judul supervisor training. Karena kata Pak Deka nih, seharusnya kalian nanti kalau sudah memasuki dunia kerja itu equal with supervisor gitu. Jadi nggak kayak lulusan SMK ya. Sebentar. Oke. Kenapa ya? Ada apa, Mbak? Oh, horor. Oke. Nah, sebagai seorang supervisor, itu kan berarti leader ya, leader di tingkat kecil, gitu. Kita ini kan berarti sudah memiliki staff, gitu. Mungkin yang lulusannya nanti SMK, atau mungkin yang setara, tapi dia staff aja, gitu. Nah, paling penting sebagai seorang leader adalah kita punya jiwa ini loh, bisa memotivasi dan menginspirasi, gitu, untuk menambah produktivitasnya. Itu jangan diem-diem aja gitu ya. Gimana cara memotivasi staff? Contohnya ya kongko-kongko dengan mereka ya. Bagi yang laki-laki mungkin kadang-kadang bolehlah duduk di kantin rokokan dengan staff gitu. Kemudian kita juga harus fokus kepada kemampuan mereka atau kekuatan mereka. Kadang kita nih karena personal case ya, mendengarkan staff kita ngomongin si ini dan si itu, terus kita jadi lupa bahwa setiap staff kita tuh punya kekuatan gitu. Jadi si A ini kekuatannya ada pada filing, si B ini kekuatannya ada pada berbicara di depan umum misalnya. Kita harus tahu kekuatan per merekanya. Kemudian kita tidak boleh menciptakan lingkungan yang menakutkan gitu. Jadi creating no fear environment. Kita harus menciptakan lingkungan yang sebaliknya gitu, yang menyenangkan. Dan sebagai pimpinan kita itu kan berpikirnya makro ya,
nggak perintilan lagi. Kalau supervisor masih memikirkan hal-hal kecil ya, karena kan kita di manajerial yang terkecil. Nah, namun kita harus bisa mendelegasikan job secara efektif gitu. Karena ada tuh pimpinan yang melihat anak buahnya bisa bekerja, kemudian apapun pekerjaannya anak buah ini yang mengerjakan gitu, itu tidak baik namanya. Berarti pimpinan ini tidak memiliki skill pimpinan karena dia tidak bisa mendelegasikan job secara efektif. Kemudian sebagai supervisor kita bisa men-challenge pekerjaan mereka. Kasih dong kadang-kadang challenge. Ini kalau bulan depan kamu penjualan di atas 500, nanti ada bonus nih, umroh misalnya gitu. Atau kita bonus jalan-jalan. Dikasih challenge terus gitu. Nih kalau masuk target 100 nasabah, kamu berarti bagus nih di 1 bulan pertama. Gitu, saya challenge. Itu kita harus punya jiwa itu, bisa men-challenge. Kemudian ya sebagai pimpinan, kalian harus saling mengenal. Kalau ada pegawai baru masuk, kalian juga harus memperkenalkan diri, bukan hanya pegawai yang harus sowan, dan kalian juga harus bisa berinteraksi ya, get along dengan staff gitu. Cari tahu namanya, tinggalnya di mana Mas, kemudian hobinya apa misalkan, mungkin hobinya bersepeda, sama-sama suka sepeda, itu penting kita ketahui sebagai seorang supervisor. Itu personal approach ya, pendekatan personal yang mana itu nanti, karena gini, kalau hubungan dengan pimpinan itu jaraknya terlalu jauh, maka budaya diskusi itu susah sekali tercipta gitu. Tapi juga tapi itu style aja ya. Kalau Bu Lena lebih suka leadership tuh yang casual tapi tegas gitu, nggak sok-sokan pejabat gitu, atau susah ditemui, itu bahaya juga gitu. Kemudian sebentar. Oh my god, kenapa Mbak? Halo? Tadi ada yang bicara ya? Nggak ada ya? Adakah yang tadi bicara? So for that. Halo everyone. Hello everyone. My name is Nana. You can come back soon. Hai. Apakah dengar? Ya Bu, ada apa? Tadi ada yang open mic kah bicara atau tanya? Sekilas Bu, tapi kurang jelas. Maksudnya gimana ya? Sekilas tapi kurang jelas? Maksudnya Kayak ada yang teriak gitu Bu. kepencet Bu. Oh kepencet? Iya kayaknya tadi. Tapi dari kelas ini kan ya? Iya, oke. So, lanjut. Kalau kalian kenal Bapak Ignatius Jonan ya, dulu beliau ditugaskan. Jadi perusahaan KAI itu makin baik di tangan beliau gitu. Karena apa? Beliau sebagai leader dia present, dia hadir di situ. Leader tuh harusnya tidak susah dicari gitu. Beliau bilang seperti itu. Itu awal mula KAI memperbaiki diri ya, bertambah bagus perusahaannya. Itu kenapa sebagai supervisor kita harus juga on time, nggak cuma anak buahnya aja yang on time gitu. Supervisor, pimpinan juga harus on time. Kemudian fokus kepada masalah-masalah yang ada gitu. Harus fokus, jangan melebar. Masalah yang lagi dihadapi apa, prioritas mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu, itu pimpinan atau supervisor sudah harus mengetahui. Kemudian percaya diri. Jangan sampai jadi pimpinan tuh minderan ya, malah lebih pede anak buahnya. Itu banyak seperti itu. Karena apa?
karena dia mungkin berada pada proses berkarir yang instan mungkin ya, mungkin orang dalam atau apa, sehingga sebenarnya kompetensinya belum bisa menjadi seorang pimpinan, namun sudah menjadi pimpinan. Itu kenapa banyak kok pimpinannya tidak lebih pede ya dari anak buahnya, itu banyak juga. Kemudian berpartisipasi secara positif gitu. Kalau kalian sering melihat di media sosial tuh betul, ada gambar orang nunjuk-nunjuk gitu ya, beberapa kelompok orang gitu, itu namanya bos gitu. Tapi kalau ada satu orang dia turut mendorong gitu ya, gambarnya sekelompok orang, ada satu orang yang mendorong sekelompok orang gitu ya, atau menarik gitu, sama-sama ikut bekerja. Nah, itu namanya leader, participate positively. Jadi kita harus participate. Jangan kalau ada anak buah lembur, kita ada. Biar represent, kita nggak ada. Gitu. Atau kita ada unreachable gitu. Kita hadir tapi tidak bisa terjamah gitu. Itu juga tidak baik. Kemarin waktu Bu Lena di Laos, Bu Lena dalam presentasi Bu Lena bilang gini, di era digital ini pemerintah indeed ya hadir but unreachable gitu. Dia hadir sih hadir tapi unreachable gitu. Bu Lena lupa bahwa salah satu delegasi Indonesia ada atas pendidikan ya. Kan berarti PNS ya, orangnya pemerintah. But it's okay. Beliau juga mengiyakan banyak sekali kementerian atau government institution di Indonesia hadir ya, ada tapi unreachable, susah dijangkau gitu. Berarti kan benar ya, jangan menjadi leader yang seperti itu. Kemudian ya gimana sih cara approach-nya, bisa dengan group discussion untuk saling atau saling group discussion itu nggak harus ya besok dijadwalkan yang dan sebagainya, bisa di sela-sela santai lagi di ruangan istirahat dan sebagainya, bisa sambil diskusi gitu misalnya. Kemudian di sini Bu Lena ambil mental break ya. Karena ini menjadi poin penting seharusnya kita menjadi leader. Apakah ya kepemimpinan kita atau leadership style kita itu merusak mental anak buahnya misalnya gitu. Who knows, bisa jadi merusak, kita nggak tahu. Siapakah itu? Oke. Ya nggak apa-apa. Ini kekurangan dari online ya. Banyak yang hadir tapi itu tadi, hadir tapi unreachable, tidak bisa di reach. Ya, saya fokus ke teman-teman yang reachable saja. Kemudian ini next actionnya apa? Sebagai seorang leader, kita harus ya belajar tentang human capital. Karena apa? Harus mendevelop, harus meregenerasi. Kalau kita lihat dari Wikipedia, a supervisor is first level management employee. Jadi manajemen yang terendah dari employee. Makanya saya bilang tadi manajemen kecil ya. Usually responsible for small group. Nah, kan benar. Small group of employees. As a member of management and supervisor's main job is more concerned with orchestrating and controlling work than with performing it directly. Jadi dia lebih controller ya pada pekerjaan yang ada. Gitu. Jadi tidak, biasanya yang perform tuh yang manajer-manajer ya. Kita yang provide datanya misalnya gitu, atau kita sebagai pelaksananya. Definition dan task-nya gitu ya, ada tim, kita sebagai individual juga ya harus perform, kita bagian dari tim dan tugas-tugas yang ada.
Jadi tugas supervisor adalah menyelesaikan semuanya melalui orang lain gitu. Tapi bukan berarti dibruke gitu ya, terus ditinggal, enggak. But we need to be involved, harus turut serta. Nah, lanjut. Pasti ada best moment kita sebagai supervisor ya. Contoh apa misalnya? Contohnya ketika tim kita tuh bisa achieve bareng. Itu best moment biasanya sebagai seorang supervisor, atau ketika kita mendapatkan promosi, atau anak buah kita bisa menyelesaikan isu-isu yang tengah dihadapi. Itu best moment. Nah, gimana sih cara memotivasi karyawan ya? Ada sebuah ya banyak lah ya, jurnal, scientific jurnal yang membahas tentang human capital gitu ya. Motivate or demotivate. Kalian ini supervisor yang motivate or demotivate gitu. Karena pernah ada sebuah studi di tahun 2003 bahwa orang itu pergi ya, staff itu pergi, yang manajer percaya dan yang terjadi di realita gitu. Ada source-nya tuh. Tapi unpublished ya. Tapi sebenarnya gini, 89% dari manajer percaya bahwa employee itu live untuk money. Ya, 11% dari manajer believe employee live for other reason. 12% of employee live for money. Money ya. 88% of employee live for reason other than money. Gitu. Ada dua pendapat ini, ada dua hipotesa ini. Kalau saya boleh bertanya pada kalian, saya minta teman-teman chatting di chat box ya. Menurut kalian, kebanyakan karyawan itu pindah kerja atau berhenti kerja, itu ya terserah kalian ya, it's your perspective. Walaupun kalian belum pernah memasuki dunia profesional misalnya, menurut kalian secara terbuka, itu biasanya mereka berhenti karena money berapa persen atau other than money berapa persen? Silakan ditulis di chat box. Yang other than money berarti 50% juga Mbak Ian. Silakan ditulis juga. Si, 3 orang sudah menjawab. Saya tunggu yang lain.
Oke, view already answer ya, sudah menjawab beberapa dari kalian. Nah, ada yang 50-50 ya. Mbak Ian tuh 50-50, dia ada yang mendekati, Mbak Feni juga mendekati yang So, jadi kalian sebagian besar ya memiliki pendapat bahwa sebenarnya untuk seorang profesional it's not all about the money gitu. Karena kalau dilihat di sini kalian lebih setuju dengan kayaknya nggak cuma uang deh masalahnya kalau orang resign itu, ya nggak? Dan Bu Lena percaya jawaban yang itu, yang lebih besar yang di luar uang gitu. Kalau menurut kalian di luar uang tuh apa saja sih yang membuat orang kayaknya gue mesti keluar nih, mesti resign ini gitu, yang membuat orang kayak end up apa deh yang membuat kayak aduh enggak deh kayaknya enggak lanjut tuh. Itu karena apa aja? Please tulis di chat box, boleh lebih dari satu. Janganlah. Keren ya. Tapi yang saya lihat langsung ya, ketika kalian harus kebanyakan kalian langsung lingkungan yang toksik. Ya, kebanyakan dari kalian mental health ya, itu relate to the lingkungan yang toksik. Rekan kerja juga ada. Tuntutan kerja yang di luar job desk, this one ya often happen di lingkungan kerja profesional. Sifat atasan dan rekan kerjanya, passion, bisa jadi lingkungan kerja, keluarga, mengikuti suami dan sebagainya. Oke, tidak sesuai dengan yang diinginkan. Kurang nyaman, beban kerja. Nah, ini juga yang membuat orang kayaknya saya give up deh gitu. Dengan kompetensi saya yang seperti ini dan beban kerja yang tidak masuk akal. Misalnya kesempatan untuk mengupgrade diri. Thank you Mbak Aisy. Ya, betul sekali. Untuk generasi setelah baby booms ya, ternyata
kesempatan untuk mengupgrade diri atau mendevelop dirinya itu ternyata penting banget, karena generasi sekarang ya setelah baby boom itu ternyata eksistensi diri itu penting gitu. Kebutuhan akan mendevelop dirinya itu penting. Itu kenapa orang kadang end up enggak lah, tidak di sini dan pindah gitu. Banyak hal. Pimpinan yang buruk itu juga banyak sekali. Kenapa? Ya, tidak semua orang bisa memimpin. Itu dia. Kita lanjut lagi ya. So, kita lanjut lagi. Nanti kalian bisa Google sendiri ya. 7 hidden reason employees leaving. Udah banyak nanti. Salah satunya yang kalian sebutkan itu tadi. Tidak ada yang salah, itu benar semua. Gitu. Jadi sebenarnya money is not the only one, walaupun ya kita butuh uang ya. Tapi ternyata banyak hal di balik itu yang ternyata presentasinya lebih besar ketika seseorang sudah menjadi profesional. Nah, motivation itu banyak ya yang harus kalian provide ke ke bawahan gitu. Psychological ya. Ini berhubungan dengan kesehatan, makanan. Kok ada sleep? Ada. Orang yang yang kurang tidur itu rentan stres ternyata. Jadi kalau karyawan kalian itu achievement-nya menurun, kalian harus cari tahu ya. Apakah dia mungkin kurang tidur gitu? Apakah dia kemungkinan ada penyakit insomnia misalnya? Karena sebenarnya insomnia zaman sekarang tuh bisa dibuat-buat ya, gara-gara terlalu sering nonton bola misalnya gitu. Itu bisa insomnia ya, terbiasa tidur dini hari misalnya. Kemudian masalah safety. Gitu. Ini kita juga harus make sure apakah bawahan kita safe dan belonging, love, affection, ada pujian, being part of the groups. Jadi jangan sampai ada karyawan kalian yang merasa left behind gitu. Wah, kok kayaknya aku nggak belong to grup ini dan grup ini gitu. Kalian sebagai leader itu harus memastikan bahwa no one left behind gitu. Ya, walaupun mungkin ya, itu anak buah kalian yang ini nih anaknya musuh kalian waktu di SMP misalnya. Kita sebagai leader nggak boleh seperti itu. Kemudian esteem. Consist of self-esteem dan esteem from others. Ini yang harus kita perhatikan. Yang paling tinggi adalah self-actualization. Jadi orang yang sudah di sini, dia biasanya mengeluarkan ya, atau bukan mengeluarkan ya, menciptakan banyak prestasi. Kalau sudah di sini, ini tingkat tertingginya dari sebuah motivasi. Ini dia. Gimana caranya ya untuk meningkatkan motivasi psikologikal? Bisa dengan komunikasi yang clear gitu. Ada loh leader yang komunikasinya nggak clear, kesana bilang apa, kesini bilang apa, nggak clear. Safety gimana? Dengan inspiring their work. Pentingnya kalian berkomunikasi, dan juga ini ada affection, ini penting ya, delegation job effectively. Nih, jadi ini semua motivasi ini ya penyelesaiannya dengan ini spending time with them, nongki-nongki, kadang-kala boleh nggak pas gajian traktir ngopi-ngopi ya nggak staffnya. Kemudian ingat tadi, kita harus fokus pada kekuatan mereka, jangan kelemahannya kalian bahas terus. Dan jangan menciptakan environment yang ini penuh dengan ketakutan gitu. Sehingga anak buah mau diskusi dengan kalian takut, mau tanya takut. Jangan, itu bukan leader berarti. Kita lanjut. Ini yang sama, sorry. Kayak double. Kemudian
sebagai supervisor ya, kita harus ada time management. Gitu. Jadi ketika time manajemennya bagus, maka staf kalian itu satu persatu mendapatkan hak, misalnya konsultasi, coaching ya. Gitu. Kalau time manajemennya buruk ya gimana? Dicari susah, mau konsultasi susah, diajak diskusi cemberut dan sebagainya. Nah, nih. Time management itu penting. Menurut kalian, berapa banyak waktu yang kalian harus keluarkan untuk bawahan ya, subordinate bawahan kalian per minggu? Menurut kalian berapa banyak? Would you please share with me di chatting? Berapa banyak ya waktu yang harus di-share untuk bawahan atau diluangkan? Please. Kepada jenazah hormat sajata. Belum ada yang ngechat. Raise a cup up for all my day. Oke, baru Mas Kevin. 3 jam katanya. Banyak ya, lama. Tapi kalau bosnya enak nggak kerasa sih, apalagi sambil ditraktir ya, nggak, diskusinya jadi nggak kerasa. Padahal selama 3 jam yang ada dikasih tugas baru ya. Yang lain, gimana selain Mas Kevin? Adakah yang mau berpendapat? Oh. Kenapa sih kita harus meluangkan waktu ya? Karena kita sebagai leader harus meng-coaching. Dengan meng-coaching itu sebenarnya kita meng-guide staff kita gitu. Harus follow up. Dengan follow up sebenarnya kita lagi membantu mereka menyelesaikan isu-isu mereka atau tugas yang belum selesai. Dengan caring ya, perhatian itu
kita juga bisa meredakan misalnya beban keluarga ya. Mungkin dia butuh curhat tentang kesehatan anaknya mungkin atau apa, terus tentang pekerjaan, dan juga kalian harus memberikan apresiasi ya. Kalau bisa sih 7 good things, 7 hal baik tentang mereka. Misalnya, tapi saya lihat kamu ini, saya lihat kamu ini rajin loh. Kamu tuh pinter loh, kemarin kamu punya tes seni yang luar biasa waktu saya kemarin tugasin kamu bikin poster misalnya. Jadi di-appreciate gitu. 7 good things. Nggak perlu yang gimana ya, karena terkadang memang orang disuruh menyebutkan kelebihannya aja susah loh. Dia tidak mengenal diri sendiri. Coba sekarang Bu Lena cek ya. Tolong tulis kelebihan kalian, coba di chat box. Tulislah kelebihan kalian, coba. Bu Lena tungguin tuh. Nah, yang jawab Kevin lagi, berarti mahasiswanya cuma Kevin ini hari ini. Silakan Bu Lena tunggu. Kelebihan saya apa aja misalnya. Skill kepemimpinan misalnya. Bisa mengoperasikan 7 aplikasi coding misalnya. Silakan ditulis. Kelebihan kalian tuh apa? Rizky Ridho Ramadhani kebang. Wait a second, let me catch my breath. Wait a second, let me catch my breath. Wait a second, let me catch my breath. Pertanyaan tuh. Silakan apa Wait a kelebihan second, kalian? let me catch my breath. Tuliskan. Wait a second, let me catch my breath. Belum ada yang menjawab. Tidak punya skill. Kevin tidak punya skill yang mumpuni, masa nggak bisa mengoperasikan ini, apa namanya, Microsoft Word, PPT. Serius
Oh my goodness, Kevin. Coba diingat-ingat lagi, Kevin. Nggak mungkin nggak punya skill. Kemampuan beradaptasi yang bisa dibilang sangat cepat. Oke. Komunikasi yang baik dan efektif jika sefrekuensi. Kalau tidak sefrekuensi susah. Oke. Ya, tapi sebagai profesional kita, walaupun ya kita ketemu orang-orang toksik atau yang tidak satu vibrasi atau satu frekuensi dengan kita harus pretend ya to be nyambung dengan mereka. Misalnya dalam rapat atau dalam diskusi, walaupun setelah itu kita ya udahlah pergi aja ya. Tapi sebagai profesional kita harus bisa beradaptasi atau berhadapan dengan orang-orang yang ya mungkin tidak satu frekuensi sama kita. Oh, foto skill dasar ki. Skill dasar kok nggak punya skill gimana, Kevin? Iya, Cal. Membuang energi banget, Bu. Jika tidak iya. Sih. Tapi ya mau gimana? Yang lain, Mbak Nadia, Mbak Nana, mana nih suaranya? Mbak Arina, Mbak Vivi, Mbak Elsa. Diam-diam aja. Apa kelebihanmu? Apa kekuatanmu? Apa kelebihanmu? Tuh, Kevin. Yang lain mana suaranya? Oh, nggak ada. Yang lain tidak terdeteksi ya. Mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. Wah, ini bagus. Bisa ditempatkan di mana saja. Pak Erisa, di Papua bisa, di Kalimantan bisa, di Sumatera juga bisa. Editing, nice. Mbak Nuria bisa editing, suka belajar hal baru, kemampuan menganalisis dengan baik, tanggung jawab. Oke. Kepribadian yang menyenangkan dan konsisten tuh. Tuh Kevin, tuh Mbak Meta aja punya kepribadian yang menyenangkan ada. Kevin mana Kevin? Masih saya tunggu ini skillnya. Akan saya teror, nggak punya skill. Yang lain? Mbak Arina. Mbak Sabrina, mana? Mbak Maria. Mas Bagas, mana Mas Bagas? Kelebihanmu apa Mas? Mbak Visa. Loh, sepi. Ketika ditanya kelebihan, sepi. Sepi. Suatu pekerjaan dengan perfeksionis dan tepat waktu. Wah, ini disukai bos ini Mbak Frida ini pasti. Oke lah, lumayan. You know what is challenging teaching the Gen Z? Kalian Gen Z kan ya? Gen Z itu kalau ditanya diem aja. Memangnya kita fortune teller gitu. Menebak-nebak. Oke, lanjut. Mbak Yulis mudah beradaptasi, bekerja sama ya, itu penting ya. Mudah beradaptasi itu penting. Karena ya dunia profesional itu adalah dunia goib ya. Kita tidak pernah tahu sebelum kita masuk dan turut serta dalam situasi tersebut. Oke. Nah, kemudian supervisor tuh harus punya daily planning, ditulis daily planningnya minimal 6 lah. Terus satu hari itu ada with your staff ya 15 menit. Tadi kalau yang 3 jam ya Kevin, itu merusak target perusahaan ya Kevin, kelamaan. 15 menit ya ditanya-tanya, atau setengah jam lah. 3 jam apa? Karaokean nanti. Weekly planning ya, pakai block time, control appointment, ada janjian nggak, weekly rutinnya apa, gini, di breakdown kayak gini kalian. Kalau udah jadi profesional. Karena kalian target ya mainnya nanti
Nah, ini manage by strength, dengan kekuatan manage-nya. Memanage-nya dengan kekuatan. Kekuatan apa aja ini? Kalian harus mencari opportunity, kesempatan daripada problem. Kekuatan daripada kelemahan, ya. Kevin, nih. Kekuatan daripada kelemahan. Kamu fokus di sini kali, makanya nggak nemu What can be done? Apa yang bisa diselesaikan daripada apa yang tidak bisa diselesaikan, gitu. Nah, ini juga kita harus menganalisis ya, below average, weakness-nya itu apa? Harus ditingkatkan bagaimana supaya dia average menjadi good dan menjadi best performer, gitu. Nih. Ini strength-nya dan ini efek tambahannya apa gitu. Tapi strength-nya adalah ini misalnya. Efek tambahannya adalah ini, itu kalian harus temuin. Saya tuh pinter ngelobi gitu. Saya tuh kalau jadi manajer sales bagus karena saya orangnya pinter ngelobi misalnya. Pandai bergaul, pandai berkomunikasi. Jangan menciptakan environment yang penuh dengan ketakutan. Ya, gimana sih caranya menciptakan environment yang tanpa ketakutan? Ya ini coaching daripada blaming, menyalahkan ya. Solving problem bersama-sama gitu. Kalau di UNESA nih ada ini teman-teman, ada bukan solving problem together ya, or support ya. Di UNESA tuh ada istilahnya konsultasi. Konsing usul, konsing ngatasi. Nah itu, jadi orang-orang jadi pada, waduh mau usul jadi nanti suruh ngatasin ya, jadi deg-degan gitu. Nah seperti itu, mungkin nggak cuma di UNESA saja, di institusi atau organisasi lain juga seperti ini. Nah sebagai supervisor, teman-teman harus bisa support ya, solving the problem together, nggak cuma blaming, nyalain aja gitu. Jangan-jangan kesalahannya ada pada kalian gitu. Nah, look into system gimana dan environment-nya. Ini 86% nih katanya Dr. Juran. Gentle, lembut, tapi tegas gitu. Jangan lembut-lembut aja lah, lembut dong, ntar. Lembut tapi tegas gitu. Jangan galak-galak gitu. Galak-galak tapi dianya meleot. Nah, gimana? Ya, selanjutnya kemudian pinter mendelegasikan. Karena apa? Supervisor tuh harusnya atau seorang leader tuh udah makro pikirannya, bukan hal remeh-temeh kalian pegang, harusnya udah makro. Makanya harus pinter-pinter mendelegasikan. Ingat, supervisor itu dia done everything through others, menyelesaikan semuanya dengan through others. Tahu ya maksudnya bahasa Indonesianya ya. Itu bukan berarti kalian menyerahkan, tapi kalian involve terus di dalamnya. Nah, kalau mendelegasikan itu kita harus mempertimbangkan ya, harus menjelaskan kenapa job ini itu penting, tugas ini itu penting buat kamu kerjakan misalnya. Kemudian menjelaskan hasil yang ingin didapat, otoritinya gimana. Terus si orang ini nih setuju dengan deadline yang kita kasih. Terus kemudian minta feedbacknya gimana. Menurut kamu kalau saya deadline hari Sabtu bisa nggak? Gitu. Dikasih feedback. Kemudian set up dikontrol. Wah, hari Kamis harus dikontrol. Gimana perkembangannya? Gitu. Dikontrol. And then gimana manajer nanti ya mendelegat. Clear communication, harus clear komunikasinya. Soalnya kalau communication udah unclear itu masalah dari segala masalah gitu. Communication itu 7% word, 56 non-verbal, dan 38 tone of voice ya. Tone-nya ini lah penting banget. Makanya kalau kita sebagai pimpinan ya, nanti dengan staff itu kita harus bisa mengeluarkan suara yang berat gitu loh. Kayak kalau MC atau pembawa berita. Nah, suara itu yang harus sering dilatih gitu, karena itu lebih mengayomi kedengarannya
Nah, kemudian komunikasi itu bit by bit, jangan gitu. Kayak Bu Lena dong, Bu, kayak presentasi gitu, nggak bit by bit ya. Karena Bu Lena ngejar slide ini loh guys. Feedbacknya gimana, ada question apa enggak, terus follow up, selalu gitu ya. Komunikasi itu. Itu. Ingat eye contact, penting banget. Kemudian udah inspiring their work ya, yang tadi diinspirasi. Constraint itu kendala, kalau ada kendala gimana, kalian ajak bicara, kendalanya apa dan sebagainya, apa yang bisa dibantu. Action plan-nya dibuat, ya. Jadi pengetahuan adalah ya mengubah potensi menjadi performa yang tinggi, yang baik. Nih tadi, ini disebut-sebut terus ya, karena memang penting. Bentar lagi selesai. Nah, ini action plan-nya dibuat dari bulan, di breakdown dari tahun, di breakdown ke bulan, breakdown ke week, breakdown ke daily ya. Ada action plan. So, last but not least ya, sharing. Terus discussion, terus ngopi, terus curhat-curhatan ya, whatever it is, but sharing. Karena dengan sharing terkadang ya problem yang dihadapi divisi per divisi itu mungkin sama gitu. Cuma dari divisi yang sudah berhasil mengatasi problem, mungkin problemnya tidak sama, tapi dari cara mereka menyelesaikan problemnya itu menginspirasi divisi yang lain untuk menyelesaikan problem mereka sendiri gitu. Ini pentingnya sharing. Nah, ya, ini high performance-nya nih. Menurut kalian, seberapa penting leader itu harus meluangkan waktu untuk sharing, curhat-curhatan lah gitu. Berapa persen nih menurut kalian? Coba tulis di chat box. Janganlah kau sakit dulu. Wait a second, let me catch my breath.
menemukan sebuah memes di sosial media. Bergosip itu bisa merilis beberapa persen stres gitu untuk profesional ya. Jadi ketika kalian nanti jadi profesional, cari-carilah teman bergosip ya, teman sharing. Tapi sebagai seorang leader, kita ini memang harus share ya beberapa waktu kita lah untuk sekedar sharing-sharing. Gimana kemarin pas penyelesaian kendalanya apa aja dan sebagainya. Biasanya kita nih masih dari rasa-rasa. Dan dari rasa-rasa tersebut kita bisa memobilize dan membuat plan untuk apa namanya strategi-strategi ke bagi Bagus dan Kevin hanya 25 dan 30% ya. Karena mungkin laki-laki nggak butuh curhat. Laki-laki butuh bekerja. Ada pertanyaan kah? Tidak ada kayaknya. Ini kayaknya disambi nge-mall ini. Terus disambi apa ini? Oke. Kalau tidak ada, boleh akhiri kelasnya sampai di sini. Selamat melanjutkan aktivitasnya dan see you next time and around ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.